Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, dengan Haris Fatarudin di HF Media Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan teknologi perkantoran bagian 2, yaitu tentang hakikat otomatisasi perkantoran dan virtual office. Jika pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan materi tentang peran teknologi perkantoran dan perkembangan dari teknologi perkantoran, video kali ini saya akan membahas hakikat otomatisasi perkantoran dan virtual office. Sebelum lanjut, silahkan yang belum subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan ada video-video terbaru tentang materi pembelajaran. Oke, jadi hakikat otomatisasi perkantoran itu adalah otomatisasi ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan automation, memiliki padanan kata mechanization dan computerization ya. Jadi automation ini memiliki dua makna atau dua arti ya. Yang pertama itu the use of automatic equipment to save mental and manual labor, penggunaan peralatan otomatis untuk menghemat pikiran dan tenaga ya. Peralatannya otomatis. Kemudian makna yang kedua itu the automatic control of the manufacture of a product through its successive step, yaitu kendali otomatis dalam pembuatan suatu produk dengan tahapan yang sistematis. Nah, jadi automation ini memiliki dua makna. Jadi otomatisasi perkantoran itu adalah semua sistem informasi formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berbeda di dalam maupun di luar perusahaan. Jadi di sini artinya otomatisasi perkantoran adalah semua informasinya ya, baik yang bersifatnya formal maupun informal, yang berkaitan dengan komunikasi dari dalam maupun dari luar perusahaan untuk saling bertukar informasi atau berkomunikasi. Dengan kata lain, otomatisasi perkantoran merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan. Esensi dari otomatisasi yaitu proses penggunaan peralatan otomatis yang memiliki sistem kerja yang sistematis. Jadi peralatan ini sudah menggunakan yang teknologi yang otomatis, teknologi yang semakin canggih di era modern yang seperti ini. Itu hakikatnya dari otomatisasi perkantoran. Kemudian di sini ada jenis-jenis aplikasi perkantoran. Pasti jenis-jenis aplikasi perkantoran. Yang pertama ada word processing. Ya, mungkin nih teman-teman semua sudah paham ya tentang word processing itu seperti apa. Ya, contohnya kalau dari Microsoft itu kan ada Microsoft Word ya. Terus ada WPS Writer. Ada juga WordPad. Nah, itu adalah disebut dengan word processing. Itu untuk bisa mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan. Kemudian ada electronic calendarian atau yang disebut dengan email. Ini juga mungkin teman-teman sudah banyak yang mengetahui apa itu email ya. Ya, contohnya adalah Gmail, bisa Yahoo, ya, itu untuk melakukan komunikasi atau mengirim surat-surat atau mengirim file atau dokumen melalui jaringan internet. Kemudian ada voicemail. Nah, voicemail ini hampir sama dengan email ya, tetapi pesan yang dikirimkan dalam bentuk suara. Kemudian ada electronic calendarian. Electronic calendarian ini merupakan jaringan komputer untuk menyimpan dan
memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Elektronik ini bersifatnya khusus ya di antara aplikasi perkantoran lainnya. Jadi ketika ada acara yang sudah ditentukan oleh manajer, nah elektronik kalender ini akan memberikan informasi atau notifikasi. Kemudian ada audio conferencing. Nah, kalau audio conferencing ini biasanya disebut dengan rapat ya, rapat jarak jauh yang jauh jaraknya tapi menggunakan audio ya. Kemudian ada video conferencing ya, sama dengan audio conferencing, itu gunanya untuk melakukan sebuah rapat yang jaraknya jauh. Tapi kalau video conferencing ini ada bentuknya, ada orangnya terlihat ya, jadi ada suara, ada gambarnya ya, seperti Skype, seperti Google Meet, seperti Zoom. Nah itu video conferencing. Kemudian ada facsimile ya, merupakan penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca citra dokumen pada satu ujung saluran komunikasi ya, untuk membuat salinan ujungnya. Jadi misalnya surat itu di scan menggunakan fax, nah itu nanti akan terkirim di tempat tujuannya. Jadi sama persis ya seperti halnya memfotokopi, cuman kalau memfotokopikan satu tempat, tapi kalau fax itu dimasukkan ke alatnya ya, mesin faxnya itu nanti akan terkirim di tempat tujuannya, akan terprint otomatis di tempat tujuan ya, itu namanya fax ya. Mesinnya hampir sama dengan mesin telepon ya. Kemudian ada itu video teks ya, yaitu layanan informasi interaktif dari komputer pusat untuk menginginkan individu untuk meminta kerangka informasi dari komputer pusat melalui telepon atau kabel yang kemudian ditampilkan dalam layar dalam bentuknya video. Nah ini adalah jenis-jenis aplikasi perkantoran yang banyak digunakan di kantor maupun perusahaan-perusahaan. Kita lanjut dengan virtual office. Apa itu virtual office atau kantor virtual? Virtual office adalah sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia maya. Dengan kata lain, tidak mempunyai kantor di dunia nyata. Jadi pekerjanya ini di dunia maya, tidak di dunia nyata. Dia tidak memiliki kantor, kerjanya online, secara online. Virtual office memungkinkan seseorang dapat melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan. Nah, virtual office ini sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang dioperasikan secara online ya. Jadi bekerja ini secara online dengan jarak yang jauh, bisa mengerjakan tugas-tugasnya atau pekerjaannya dengan menggunakan teknologi komputer ya, seperti laptop, ponsel yang terhubung dengan internet ya. Ini tentunya harus menggunakan internet. Kemudian kita lanjut dengan tujuan virtual office. Yaitu yang pertama, virtual office muncul sebagai upaya untuk mewujudkan efisiensi kerja. Jadi bekerja efisien, tidak perlu datang-datang ke kantor, cukup di rumah, bekerja dari rumah ya. Kemudian sebagai implementasi dari upaya otomatisasi perkantoran. Jadi untuk mengaplikasikan dari adanya otomatisasi perkantoran itu menggunakan teknologi atau peralatan-peralatan yang otomatis, mengimplementasikannya. Kemudian bertujuan untuk membantu karyawan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nah, layanan komunikasi virtual office. Itu yang pertama ada resepsionis jarak jauh ya, yaitu bekerja menggunakan teknologi telepon terintegrasi dengan perangkat lunak komputer untuk menggantikan resepsionis tradisional.
Terus yang kedua ada asisten virtual. Itu seringkali merupakan sekretaris bagi pekerja dari rumah yang jarang bertemu atau bertatap muka dengan klien. Kemudian ada layanan jawab atau call center ya. Itu beroperasi dari lokasi terpusat dengan tujuan menerima dan mengirimkan sejumlah besar permintaan melalui telepon. Semua perusahaan atau kantor pasti memiliki namanya call center masing-masing. Kemudian ada kotak suara ya, untuk menyimpan pesan suara elektronik. Kemudian ada kelebihan virtual office. Itu kelebihannya yang pertama, menghemat biaya pengeluaran. Jadi dengan adanya virtual office ini ya perlu lagi bersusah payah dengan biaya sewa gedung misalnya, atau biaya air atau biaya listrik dan sebagainya. Jadi cukup karyawan itu bekerja dari rumah masing-masing. Jadi tidak perlu banyak biaya si perusahaan itu. Kemudian menghemat waktu ya, setiap hari kerja misalnya tidak perlu lagi datang ke kantor pagi ya, apalagi kalau misalnya di kota-kota besar itu kan pasti banyak kemacetan ya. Nah, dengan adanya virtual office ini karyawan tidak perlu lagi merasakan terlambat datang ke kantor atau misalnya kemacetan, karena semua dilakukan dengan mengakses virtual office ya, bisa dari rumah atau di mana saja ya. Terus menarik minat calon klien. Terus pengurangan biaya fasilitas ya, ya tidak harus kapasitasnya harus yang besar atau fasilitas yang memadai ya. Kemudian kekurangan dari virtual office ya, kalau tadi sudah ada kelebihan ya pasti ada kekurangan dari virtual office, karena yang namanya semua sistem pasti ada yang namanya kekurangannya atau kelemahannya. Yang pertama, rasa tidak memiliki ya, jadi pegawai ini tidak kontak langsung dengan rekannya setiap hari ya, jadi dapat menghilangkan rasa memiliki terhadap perusahaan ya, seperti tidak bekerja gitu. Takut kehilangan pekerjaan karena terlepas dari organisasi perusahaan. Kemudian semangat kerja yang rendah ya, jadi ini dapat menyebabkan rendahnya semangat kerja pegawai karena tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi langsung dengan atasan. Tidak adanya komunikasi ya, jadi kurang komunikasi secara langsung ya dengan rekan pun dengan atasan, jadi semangatnya jadi rendah. Nah, inilah penjelasan materi tentang otomatisasi perkantoran dan virtual office. Jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar, dan jangan lupa untuk selalu subscribe dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.